yang kotak. Ya. Oke, sudah. Oke. Oke, saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Pak Guru. Oke, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, nggih. Siap. Sehat, Pak. Semangat. Untuk nggih. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala SD Waratau Bapak Sugito. Kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif ini nanti yang akan berjalan 1 jam ke depan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul dalam tatap maya gitu. Dalam tatap maya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak sakit apapun. Kemudian salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif, saya selaku pembawa acara sekaligus narasumber nanti akan sebagai narasumber. Mohon maaf ya, ini saya itu bukan sebagai guru, tapi intinya kita saling sharing atau bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Gitu nggih Bapak Ibu. Gak apa-apa lah. Kemudian izin share screen nggih Bapak Ibu. Langsung saja. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah, Pak. Kejauhan. Kelihatan ganteng, Pak. Oh, iya. Baik, kita mulai saja presentasi kali ini. Acara pada hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif. Untuk pengantar saja, diseminasi itu saling penyebaran informasi atau penyebaran ilmu yang sudah didapat selama mendapatkan pendidikan. Jadi di sini saya sebagai narasumber nanti akan berbagi ilmu kepada panjenengan semua tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan selama modul 1 kemarin ini. Sudah 1 bulan. Kemudian selanjutnya untuk agenda hari ini yaitu yang pertama pembukaan dan kesepakatan kelas, kemudian ice breaking, kemudian
membahas materi yang pertama yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian yang kelima kebutuhan dasar dan motivasi intrinsik. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh segitiga restitusi. Yang kedelapan contoh penerapan segitiga restitusi. Dan yang kesembilan adalah refleksi. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk doa ini silahkan salah satu peserta memimpin untuk doa pembukaan ini. Monggo siapa yang mau angkat jari atau angkat tangan. Monggo Pak Ghazali. Silakan Pak Ghazali. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Marilah mengawali kegiatan diseminasi ikhwan ini. Kita awali dengan berdoa, dengan membaca suratul Fatihah. Semoga kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar, membawa kemanfaatan dan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ghazali yang sudah memimpin doa pada pembukaan kali ini. Kemudian selanjutnya kita foto bersama dulu. Jadi nanti biar ada before afternya ya. Ini saya tutup dulu ya untuk presentasinya. Nanti kita lagi. Kan ketok kabeh sih. Lalu. Caranya biasa. Maaf ya, sebentar. Oh iya. Maaf ya tadi ada sedikit teknis. Ya silakan berpose. Bagaimana tuh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak yang lain Bapak Ibu. Tidak ada. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Sudah sampai ya, terima kasih. Sekarang bikin share screen lagi nggih. Sudah sampai lagi nggih Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembukaan tadi sudah diawali dengan doa dan foto bersama. Selanjutnya yaitu pengantar dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Siswito SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Johri yang hormat, Bapak Ibu Guru CGP tahap yang ke-9 Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru
peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya malah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan mengikuti tugas-tugas dan webinar pada pagi hari ini. Selawat dan salam kita aturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami besok di awal jamaah mendapat syafaatnya. Ibu Bapak yang saya hormati, terima kasih semuanya atas webinar pada pagi hari ini. Mungkin yang diprakarsa oleh Pak Johari ya, atau dengan teman-teman yang CGP. Saya sebagai kepala sekolah merasa terima kasih atas adanya guru-guru CGP. Dan ternyata di sekolah kami juga pernah lolos guru CGP yang sekarang ini guru kelas dan telah terbukti dapat mengimplementasikan ilmunya yang didapat dari peserta CGP. Untuk itu saya sebagai mewakili kepala sekolah mungkin yang ikut dalam webinar ini, semoga ilmu yang didapat dalam selama CGP nanti betul-betul dapat diterapkan di sekolah masing-masing untuk atau demi kemajuan di sekolah masing-masing, baik untuk kemajuan pribadi sebagai guru nanti akan menjadi guru yang profesional dan kemajuan pendidikan di masing-masing instansi Bapak Ibu guru. Seperti nanti di SD 2 tahun ini diharapkan untuk Pak Johari mungkin ini sebagai guru bidang ya, jadi yang dulu di SD kami sudah ada guru kelas. Dan syukur alhamdulillah ini ada guru CGP bidang studi atau PAI. Nanti saya harapkan bisa membawa kemajuan-kemajuan diterapkan pada anak didik dan peserta keluarga yang ada di SD masing-masing. Ini diharapkan semoga nanti kemajuan-kemajuan dapat benar-benar diterapkan. Dan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang pada pagi hari ini mengikuti webinar, baik yang CGP maupun yang belum CGP dalam kelompok webinar ini. Semoga nanti ini webinar. Nah, ini berjalan dengan lancar, sukses. Semua peserta bisa mengikuti sampai selesai dan ilmunya dapat dimanfaatkan, sukses untuk semua CGP. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Suwito yang sudah memberikan pengantarnya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, izin share screen lagi ya. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengantar dulu ya, yaitu apa yang dimaksud dengan diseminasi, bukan diseminasi tapi diseminasi. Mungkin ada yang mau berpendapat tentang diseminasi itu apa? Silahkan tunjuk jari atau langsung. Assalamualaikum.
muda. 25. Halo. Nggih. Silakan Bu Kurnia Fitriani, Bu Lestari nggih. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya memakai ID-nya Bu Kurnia Fitriani. Menurut pendapat saya, diseminasi itu penularan ilmu pengetahuan, berbagi pengetahuan yang sudah didapat, dengan harapan Bapak Ibu guru ataupun rekan sejawat yang lain bisa memiliki pengetahuan yang sama terkait dengan materi yang akan disampaikan atau disebarluaskan. Terima kasih. Wah, ya bagus. Tepuk tangan untuk Bu Lestari. Nah, bisa memakai emoticon. Selanjutnya, mungkin ada pendapat yang lain. Silahkan yang lain berpendapat. Siapa nggih? Bu Pak Yudi mungkin. Halo. Oh, Pak Ghazali mungkin mau berpendapat. Gimana? Oh iya, Pak Yudi mengangkat tangan. Oke, silakan Pak. Silakan. Hampir sama dengan Bu Lestari tadi, diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada suatu kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, kemudian timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Pak Yudi Nugroho. Salah. Ya. Jadi untuk dua pendapat tadi itu tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi yang dimaksud diseminasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses penyebaran. Nah, ini hampir sama dengan Pak Yudi tadi, penyebaran atau penyebarluasan informasi, pengetahuan, data, atau hasil penelitian kepada khalayak atau sasaran yang ditentukan. Nah, ini sering digunakan dalam konteks akademik. Jadi penularan ilmu seperti pendapatnya Bu Lestari tadi itu juga benar, Jadi untuk diseminasi itu artinya menularkan ilmu agar nanti bisa diterapkan dalam pekerjaannya atau tugasnya nanti. Dan ini adalah pendapat dari OpenAI. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya tentang chat OpenAI ini ya. Sekarang sudah hampir semuanya itu memakai AI ya. Termasuk banyak sekali ya sekarang itu. Edit foto juga pakai AI banyak. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk ke kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas ini yang pertama, semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, jadi semuanya boleh berpendapat ya, tidak ada yang dilarang, semuanya boleh berpendapat. Kemudian yang kedua, berpikiran terbuka, saling menghormati. Tentunya nanti jika ada salah satu yang berpendapat, yang lain mendengarkan ya. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, nanti peserta yang lain mendengarkan. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian berpartisipasi penuh. Jadi mohon ini nanti semua peserta itu mengikuti sampai selesai ya. Kemudian mengikuti dengan perasaan senang ya. Bapak Ibu, ini ada yang perasaannya sedih? Senang, Pak. Senang, Pak. Bahagia semua, Pak. Iya, bahagia sama. Alhamdulillah. Semuanya tadi senang ya. Kemudian boleh mematikan kamera jika ada kendala, entah jaringan atau pas ke belakang boleh dimatikan. Ya, sebentar. Untuk kesepakatan kelas ini semuanya sepakat ya, Bapak Ibu? Sepakat. Ya, Tambahi boleh nyerutup kopi. wah, iya. Betul, Pak. Nggih, leres, Pak. Iya, tadi belum ada nih.
Belum. Ya, untuk boleh ditambahi ya. Ini tak tambahi. Boleh apa makan dan minum gitu nggih. Oke. Tambahi. Satu lagi boleh sambil makan dan minum. Karena kita kan sedang daring ya. Oh, hilang lagi. Nah, ya. Mungkin ada yang berpendapat lagi? Sudah cukup ini? Cukup. Ya, sepakat ya. Selanjutnya kita masuk ke ice breaking ya. Ini ice breakingnya ini rangkap tiga. saya buat tebak-tebakan saja ya, biar kita tidak terlalu sepaneng dan terlalu fokus terlalu, biar kita enjoy saja. Kita mulai, nanti yang bisa menjawab langsung menjawab. Ya, angkat tangan dulu ya. Yang pertama, dipotong beberapa kali pun tetap panjang. Benda apakah itu? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Dipotong beberapa kali tetap panjang. Kira apa itu? Kacang panjang. Celana, Pak. Ya, ada yang mendapat celana, ada yang kacang panjang. Pak Yudi, jawabannya mungkin beda. Apa Pak Yudi? Apa ya Pak? Bebas Pak, ini Baru Pak. nyari di Google Pak. Oh, baru nyari. Nggih, boleh Pak. Ini Celana Pak. ya. Celana panjang. Panjang diketok iki jenenge celana Iya. dawa. Ya, sekarang kita lihat ya, jawabannya adalah oh iya, betul Bestari, kacang panjang ya. Saya masak, saya Pak. dapat hadiah apa, Biasa Pak? masak. Aduh Nanti salah. dapat hadiah makan di rumahnya masing-masing ya. Selanjutnya masih ada lagi. Nah ini, tahukah kalian mengapa motor berhenti di depan lampu merah? Ayo, siapa yang menjawab? Ayo ganti yang... Kalau di belakang lampu merah ditilang Pak. Oh gitu ya. Kalau di belakang lampu merah ditilang. Berarti, oh kalau menerobos ya, bisa dising ya. Tapi bukan itu Pak jawabannya. Aduh. Salah Bu. Ada kurang kreatif. Ada kurang kreatif. Langsung saja ya ini. Kita lihat jawabannya. Oh iya, karena direm ya. Kalau tidak direm pasti nanti tetap jalan terus nanti ya, tidak berhenti. Selanjutnya, nah ini agak mudah ini ya. Aku ada di depan ibu dan suka sembunyi di belakang televisi, di tengah air. Kalau bapak datang tidak ada, siapakah aku? Ayo. Itu Pak Najib kalau kelaparan, Pak. Suka sembunyi di belakang televisi. Ayo yang lain mungkin berpendapat. Anita mungkin ingin mendengar suaranya saya. Apa Bu? Kurang dengar Bu. Agak dengar. Yang Bu Sumiati itu saya. Bu Sumiati. Oh ya, Bu Wilda. Bu Wilda, silakan Bu Wilda. Jawabannya apa Bu Wilda? Wah, semuanya masih serius memikirkan, guys. Jawabannya langsung kita lihat saja. Remote. Huruf I Pak. Wah, iya. Betul Pak Yudi, guys. Jawabannya adalah huruf I. Berarti fokus ya. Tepuk tangan Bu. Iya. Tepuk tangan semuanya.
Itu ya, jadi di depan ibu itu kan i ya, sembunyi di belakang televisi, di belakangnya kan i lagi, di tengah air i lagi ya, bapaknya kan tidak ada i-nya. Selanjutnya, nah masih ada 2 ya. Ada 1 kilogram besi, 1 kilogram plastik, 1 kilogram kapas. Kalau tiga-tiganya jatuh ke kaki itu yang sakit, itu yang mana? Kaki. Wah, ya. Ini berarti sering mendengar ini ya. Jawabannya adalah kaki ya, betul. Masih ada, oh masih ada lagi. Ayo kira-kira apa ini? Hewan apa yang hanya terdiri dari 2 huruf? Dan hewan apa yang hanya terdiri dari 1 huruf atau 2? Yang atas dulu, apa kira-kira? Yang hanya 2 huruf saja. U dan G. Udang. Wah, Pak Najib betul ini ya. Betul Pak Najib. U dan G ya, atau udang. Yang 1 huruf apa Pak Najib? Atau yang lain? Pak Yudi. Pak Yudi dulu Pak G Yudi. aja. G aja, Pak. Oh, G aja. Ya. Mungkin ada yang lain Pak Ghazali. Mungkin jawabannya Ikan. beda. Oh, Ikan. Wah. Ternyata pintar-pintar semua gitu. Jawabannya adalah G aja dan ikan. Nah, betul ya. Hanya huruf G aja dan huruf I kan. Ya, ada 1 lagi. Apa bedanya kepala dan kelapa? Ayo. Aku tahu jawab ning lali aku Pak jawaban iki apa ya. Yang lain yang belum menjawab. Coba Bu Nikmatul, ayo Bu. Apa kira-kira? Ayo Bu, apa Bu? Sama-sama bulat. Sama-sama bulat. Oh, bedanya Bu, bukan persamaannya. Bedanya ya, maaf. Bedanya apa ya? Pak Yudi, Bu. Apa enak gimana? Apa ayo? Saya. Pak Yudi tadi sudah, ayo Bu Tari sekarang. Apa Bu jawabannya? Oke. Kelapa kalau dicukur jadi batok. Kepala kalau dicukur jadi Pelontos. Wah, botak. iya. Kita lihat jawabannya ya. Oh iya betul sekali Bu Tari. Kepala dicukur jadi botak, kalau kelapanya dicukur jadi batok. Ya itu tadi ya sedikit ice breaking ya. Tepuk tangan semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya sekarang kita lanjutkan materinya ya. Ice breakingnya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke konsep inti budaya positif. Jadi kita hari ini akan membahas budaya positif. Konsep intinya itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas semua, ya. Tidak usah khawatir ya. Oke, sudah siap nih Bapak Ibu? Sudah siap nih. Siap. Selanjutnya, kita masuk ke konsep yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, jadi untuk pembelajaran saat ini itu berbeda dengan pembelajaran ketika dulu kita masih kecil. Ya. Pembelajaran paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi murid itu belajar itu sesuai dengan potensi dan kebutuhannya. Kalau biasanya itu seorang guru itu mengajar itu murid harus ikut dengan guru. Kalau sekarang itu murid itu apa ya? Belajar sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jadi nanti ketika dia lulus itu nanti bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Itu sesuai dengan filosofi KHD ya. Yaitu Ki Hajar Dewantara itu pernah mengatakan bahwa
siswa atau murid itu bagaikan benih ya, benih padi. Jadi kita itu hanya perlu mengarahkan karena setiap benih padi itu pasti bisa menghasilkan padi yang berkualitas. Gitu. Jadi kembali lagi pembelajaran dengan paradigma baru itu berdiferensiasi karena setiap siswa itu berbeda, punya potensi masing-masing yang unik, kemudian harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kebutuhannya. Dan nanti kita akan bahas kebutuhannya ini ya. Jadi kebutuhan dasar itu ada 5, nanti kita bahas. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sering nyanyikan ya, Bapak Ibu dari pagi. Ya ini ya, yaitu ada 6 dimensi: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, nah, kita masuk ke miskonsepsi tentang teori kontrol, Dr. William Glasser. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Dr. William Glasser itu siapa ya? Ada yang pernah mendengar Bapak Ibu? Kalau Bu Lestari ini pasti sudah pernah mendengar ya, sudah selesai pendidikannya. Pak Ghazali mungkin sudah tahu ya. Dr. William Glasser ini adalah seorang psikolog ya. Psikolog di mana ya? Agak lupa. Yaitu seorang tokoh psikolog yang menerangkan tentang miskonsepsi teori kontrol. Jadi ada beberapa teori kontrol. Di sini saya hanya mengambil 4 saja. Yang pertama adalah guru mengontrol murid. Yang kedua, kritikan yang membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Yang ketiga, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai guru mungkin ya sebelumnya itu kita merasa guru itu memang harus mengontrol murid ya. Jadi murid yang salah itu kita kontrol, kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi nah, miskonsepsinya apa ini? Ternyata sebetulnya itu kita tidak bisa mengontrol murid, tidak mau. Harus ada dorongan sendiri dari diri murid. Jadi murid yang dikontrol guru, ya mungkin kita sudah sering melihat ya, yaitu guru itu pasti bisa mengontrol murid. Ketika guru berkata A, pasti nanti murid mengikuti A. Tapi kalau murid itu melakukan A itu tanpa dari kesadaran diri, nanti dia ketika tidak ada gurunya pasti nanti melakukan hal yang lain, tidak melakukan A lagi. Itulah yang dimaksud guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tapi yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri dari kesadarannya itu. Nah, inilah yang harus kita tanamkan ya. Jadi murid itu harus kita berikan pengarahan sehingga dia itu benar-benar sadar bahwa yang dilakukannya itu salah atau yang dilakukan itu benar. Kemudian kritikan yang membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Jadi kritikan kita itu kan dulu menganggap bahwa kalau orang itu dimarahi terus ya, itu nanti akhirnya dia itu terus sadar, terus bisa berbuat baik. Padahal sebenarnya kalau kita sering mengkritik orang, kritik itu kan negatif ya. Kalau negatif itu kan biasanya justru bukan membuat orang itu semakin baik, tapi kadang malah ada rasa dendam atau emosi dalam dirinya. Itu kalau kritik yang negatif ya. Kritikan itu kan bersifat negatif. Tapi kalau kritikan yang membangun, kritikan yang mengajak kepada kebaikan itu bisa membuat murid itu malah percaya diri dan termotivasi. Jadi kita itu tugasnya itu mengarahkan dan memotivasi murid agar murid itu bisa melakukan budaya positif atau berbuat baik itu tadi dari dalam dirinya. Kemudian penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Penguatan positif ini kita setuju pasti nggih. Penguatan positif itu kan efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata misalnya terlalu dalam atau misalnya kita sering memberi penghargaan, sering memberi hadiah, itu ternyata justru murid itu tidak hasilnya itu akibatnya malah tidak baik ya. Justru bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Jadi misalnya ada penguatan positif itu ya sekedarnya saja. Dan biasanya penghargaan nanti ada pembahasannya sendiri. Kemudian orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk ini orang dewasa itu biasanya kan memiliki hak untuk memaksa, kamu harus begini. Tapi sebenarnya ya konsepnya itu ternyata masing-masing manusia itu punya pilihan sendiri atau punya hak sendiri-sendiri. Dan jika kita memaksa, maka nanti meskipun awalnya itu mengikuti, tapi sebenarnya dari dalamnya itu mereka tidak mau mengikuti. Dan nanti suatu saat nanti pasti akan berbalik nanti. Ya, seperti itu nggih. Selanjutnya kemudian mengubah stimulus respon ke teori kontrol. Nah, sebelum kita masuk ke stimulus respon dan teori kontrol, mungkin ada yang mau berpendapat lagi tentang stimulus respon. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang stimulus respon? Sebelum kita masuk ke situ. Silahkan yang mau berpendapat. Yang belum pernah tadi Bu Liana. Halo Bu. Gimana ya Bu Liana? Tidak ada. Bu Wilda mungkin mau berpendapat. Sekali lagi. Ya, ada yang sudah mengangkat tangan, nggih. Silakan Bu Lestari berpendapat. Nggih, terima kasih Pak waktunya. Stimulus respon itu menurut saya adalah ketika kita melakukan sesuatu atau memberikan umpan kepada peserta didik, maka mereka tertarik untuk melakukan jawaban atau merespon dari apa yang kita umpankan kepada mereka. Jadi kegiatan pembelajaran yang dapat berlangsung dua arah, tidak hanya gurunya saja yang menyampaikan, tetapi ada interaksi antara guru dan peserta didik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih pendapatnya. Tepuk tangan semua. Biar enggak sendiri ya. Stimulus respon, benar yang dikatakan Bu Lestari tadi ya. Stimulus itu kan sudah kita pelajari ketika kuliah dulu. Stimulus itu artinya rangsangan atau tanggapan ya. Tanggapan, respon itu juga tanggapan. Jadi rangsangan itu pasti jadi ada timbal baliknya berupa respon. Kita buka saja. Dalam stimulus respon itu seolah-olah orang lain itu bisa kita kendalikan. Ini dalam teori Stephen R. Covey. Yaitu stimulus respon itu seolah-olah orang lain itu bisa kita kendalikan sehingga kita bisa merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Itu menurut stimulus respon. Stimulus respon itu kan berarti kita memberikan, berarti nanti timbal baliknya sesuai yang kita inginkan. Tapi ternyata pada teori kontrol, sesuatu yang sedang kita kontrol itu sebetulnya tidak bisa kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri. Ini berlaku pada manusia, ya, karena manusia itu kan punya otak luhur namanya, gitu. Otak luhur itu kan yang berfungsi sebagai memilih, gitu.
pilihan. Jadi manusia itu bisa memilih dan bisa mengendalikan apa yang ia mau. Jadi ketika ada orang lain itu ingin mengontrol dia, kalau bukan dari dalam dirinya maka dia tidak bisa dikontrol. Kelihatannya dikontrol tapi aslinya kan dia tidak terkontrol. Seperti itu. Dan setiap orang itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Selanjutnya, nah ini teori dari Stephen R. Covey, bahwa yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Itu kan anggapan dari stimulus respon. Tapi secara teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap orang itu pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Sama dengan murid, ya. Murid itu kebutuhannya itu juga berbeda-beda, tidak sama satu dengan yang lain. Jadi jangan kita samakan semua. Ya. Mungkin tujuannya sama untuk belajar, tapi kadang kebutuhan itu berbeda-beda. Ada yang punya bakat seperti ini, seperti itu. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Itu menurut stimulus respon. Tapi menurut teori kontrol itu setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda. Karena setiap orang itu punya keunikan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon itu kita ingin mengatur seseorang, tapi kalau teori kontrol itu kita memahami seseorang, memahami orang lain. Kemudian dalam stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi dalam teori kontrol itu tidak ada yang namanya orang berperilaku salah. Jadi orang yang salah itu pasti ada sebabnya dan ada tujuannya. Ini nanti ada hubungannya dengan kebutuhan dasar nanti ya yang akan kita bahas. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau dalam stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini yang teori lama ya. Biasanya kalau gagal itu pasti harus bisa. Misalnya ada anak yang tidak bisa menulis terus dipaksa harus bisa seperti ini. Nah itu menurut stimulus respon. Tapi kalau dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ada yang salah dengan metodenya atau apa. Jadi kita berpikir lebih luas dalam teori kontrol. Kemudian model berpikir menang kalah kalau dalam stimulus respon. Kalau sudah misalnya salah terus kita salahkan, lah itu kan menang kalah ya, ada yang menang ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu kita tidak menyalahkan, jadi model berpikirnya itu menang-menang seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif ya. Disiplin positif yaitu salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif itu intinya disiplin yang berasal dari dalam diri, bukan disiplin dari peraturan dari luar. Karena nah ini ya, jadi tujuannya, jadi disiplin itu memberdayakan kesadaran diri tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Karena imbalan, penghargaan, kemudian hadiah atau reward, ancaman, hukuman itu kan pengaruh dari luar. Kalau pengaruh dari luar itu mungkin hanya bersifat sementara saja. Kita menyalahkan murid itu kan hanya kita menghukum murid itu kan dia hanya jera saat, tapi dalam hatinya kan dia belum sadar, sehingga nanti lain waktu pasti dia akan mengulangi lagi. Itu maksud dari disiplin positif ya. Jadi harus menumbuhkan kesadaran diri.
Ya, tujuannya agar murid itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan nanti akan kita bahas nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi ini tujuan dari disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan, ya ini ya. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali ya. Semua yang baik itu bernilai kebajikan. Ini saya hanya mengambil dari 3 lembaga yang memuat nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, ini yang sering kita nyanyikan. Ya ini ya, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya dari PYP, Primary Years Program, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Intinya nilai-nilai yang baik. Keterampilan hidup, dari keterampilan hidup, life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Itu nilai-nilai kebajikan. Dan kita bisa mengambil nilai-nilai kebajikan itu untuk kita terapkan. Selanjutnya, nah ini ya. Jadi manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar menurut teori Maslow. Dan ini tidak hanya berlaku bagi manusia dewasa, tapi juga untuk anak kecil. Nanti bisa untuk kita terapkan nanti. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan, kemudian keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah, bertahan hidup contohnya makanan, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu contohnya rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, itu ya. Kemudian yang keempat kesenangan itu ada bermain, humor atau yang lucu ya, lucu-lucu, kemudian antusiasme, kemudian tertawa, itu termasuk kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian keinginan memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, itu kebutuhan penguasaan. Sekarang kita coba ya menganalisa kasus ya. Dinda, seorang anak kelas 3 SD itu begitu tiba di rumah pulang dari sekolah itu menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Nah, ini kira-kira dari perkataan ini kita analisis sih. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ini termasuk dalam kebebasan atau penguasaan atau kesenangan atau cinta dan kasih sayang. Ayo coba, siapa yang mau menjawab selain Bu Lestari, coba. Bu Lestari terus. Ayo Bu Zahiroh, coba. Nur Zahiroh, halo. Coba Bu berpendapat Bu. Halo Bu Zahir. Atau Pak Nasib mungkin. Ayo Pak. Coba. Kan nggak seru lah, itu kira-kira apa?
Kebutuhan apa? Kebebasan, penguasaan, kesenangan, atau cinta dan kasih sayang? Ayo, angkat tangan yang bisa. Yang mau berpendapat ya, bukan yang bisa ini ya. Ini kita hanya sharing-sharing saja. Kira-kira kebutuhannya apa? Ayo yang lain. Silahkan angkat tangan yang mau menjawab. Ayo, siapa? Pak ulangi Pak, apa tadi Pak? Oh iya. Ya, tak bacakan lagi ya. Nah, ceritanya itu Dinda itu kan pulang ke rumah itu menangis. Katanya benci pada gurunya, Ibu Rani. Dia itu berkata, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira itu termasuk kebutuhan kebebasan, atau penguasaan, atau kesenangan, atau cinta dan kasih sayang. Nggak apa-apa, nggih, ini berpendapat saja. Salah tidak apa-apa, nggih. Kebebasan Pak, mungkin masuknya. Kebebasan ya. Ya, bisa nggih, masuk akal ya. Mungkin Karena ada yang lain yang mau anak ingin berpendapat. bebas. Kalau saya kok kesenangan ya Pak, dia kan senangnya nyanyi, terus nggak boleh Terus nggak nyanyi. boleh ya. Bisa jadi sih. Bu Lestari mungkin mau berpendapat. Saya sama-sama Bu Nikmatul Hidayah Pak, kesenangan. Ya. Karena itu ada hubungannya hobi tadi nyanyi Oh, iya. sama itu. Jadi Kesenangan. menurut saya sama Bu Nikmatul. Ya. Yes, cukup ya 3 saja nggih. Kita lihat jawabannya yang benar adalah oh iya betul nggih, kesenangan nggih. Jadi kesenangannya dia itu kan bersenandung, tapi kan tidak boleh bersenandung, akhirnya kan dia tidak terpenuhi kebutuhannya nggih, seperti itu. Selanjutnya nah ini ada lagi. Dinda berkata, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu kira-kira apa? Kebutuhan Cinta apa? Pak, dan kasih sayang. Dia ini Cinta, dan cinta. sayang. Ya. Sepakat ini kelihatannya ya. Kita lihat. Kita cinta ya Buni. Aku cinta PAI. Sama-sama cinta kita. Kita lihat jawabannya guys. Betul ya, cinta dan kasih sayang. Karena dia itu kan punya jepit rambut baru, kok tidak disapa itu kan tidak dianggap ya. Tidak dicintai oleh gurunya. Nah itu kita sebagai guru itu juga harus kasih sayang ya kepada semua murid ya. Jadi tidak hanya pada pacarnya saja ya. Selanjutnya ini ada lagi. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa ini kira-kira? Kebutuhan apa ini? Ayo silakan yang lain berpendapat. Penguasaan Pak. Penguasaan diri Pak. Kompak tadi ya. Karena itu menyangkut harga diri. Iya betul. Nah, bisa jadi Pak. Masuk itu ya. Kita lihat, Dirinya tercoreng ya Pak. kita lihat Tercoreng. jawabannya. Dipermalukan. Wah iya betul ya, penguasaan nih. Kan ini termasuk harga diri tadi, betul ya. Malah dijelek-jelekan ya, itu kan enggak. Penguasaannya, harga dirinya kan jatuh. Oh masih ada lagi. Itu nanti bisa dilaporkan itu nanti. Bullying Pak itu Pak. Bullying-nya. Iya, dilapor. Malah gurunya. Hati Pak. Ya. Zaman sekarang. Selanjutnya
bosen masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru saja. Kira-kira apa ini? Kesenangan. Kesenangan. Mungkin yang lain. Kebebasan, Pak. Kebebasan. Ya, kebebasan. Ada lagi mungkin satu berpendapat. Ada kesenangan, kebebasan. Ada ya. Lanjut ke jawabannya adalah wah iya kebebasan ya. Yeay. Kebebasan ya. Jadi butuh yang bebas, cuma mendengarkan saja itu kan tidak bebas ya. Ini jawabannya itu sebenarnya hampir mirip-mirip ya, kebebasan, kesenangan itu kan hampir mirip. Cuma kan kita hanya menganalisa saja itu tadi ya. Nah, sudah. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu berperilaku atau bersikap itu ada motivasinya atau dorongan. Dorongan ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, dari luar ini ada dua, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan. Nah, selama ini kan kita mungkin ya kita secara tidak sadar mungkin memberi motivasi itu masih dalam bentuk motivasi ekstrinsik. Jadi kita menyuruh anak itu diam itu nanti kalau tidak diam nanti saya hukum, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi tidak dari dalam diri siswa. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, misalnya dapat hadiah, nanti kalau yang bisa menjawab nanti dapat hadiah, nah itu juga termasuk motivasi ekstrinsik. Itu juga dari luar. Nah, yang bagus itu adalah motivasi intrinsik atau dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk penjelasannya, nah ini tadi motivasi itu ada hubungannya dengan ketiga tadi ya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita bahas dulu yang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya, untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi, atau ketika membahas hukuman ini tidak dilibatkan dalam pembuatan hukuman. Kemudian bersifat satu arah, misalnya dari guru ke murid, jadi hanya guru saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, mental ya. Jadi itu ciri-ciri dari hukuman. Kemudian konsekuensi itu biasanya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid itu tetap dibuat tidak nyaman meskipun hanya sementara. Hampir seperti hukuman tapi beda. Kemudian yang ketiga itu sikap guru itu selalu memonitor murid. Konsekuensi ini biasanya itu ke arah peraturan. Jadi peraturan itu kan disepakati bersama. Jika ada yang melanggar itu nanti akan mendapat ya hukuman ya, tapi namanya itu konsekuensi. Kalau hukuman itu murid itu tidak tahu nanti akan diapakan, itu kan murid tidak tahu. Tapi kalau konsekuensi itu murid itu tahu kalau dia melanggar ini nanti dia dapat ini. Nah itu konsekuensi. Kemudian ini ada istilah baru nggih, restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada murid yang salah, itu kita merestitusi atau memperbaiki dari murid itu sendiri. Kemudian berkolaboratif, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya dia itu melakukan salah, itu alasannya apa, kemudian bagaimana cara dia itu memperbaiki kesalahannya itu agar tidak diulangi lagi. Itu restitusi. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Jadi kontrol guru ini ada hubungannya dengan tadi ya, restitusi tadi. Jadi ada
5 posisi kontrol, ada tipe penghukum. Mungkin ini sebagian besar ya. Termasuk guru-guru yang dulu itu biasanya itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Ini guru-guru yang masa kini biasanya ya. Kemudian Gue banget itu. pemantau itu berarti sesuai dengan peraturan. Kemudian yang kelima adalah manajer ya, sebagai manajer. Nah ini yang paling baik adalah yang bawah ya, itu manajer. Itu juga saya banget Pak. Oh iya. Jadi untuk 2 posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ini biasanya itu akibatnya itu buruk bagi siswa ya. Tapi untuk teman, pemantau dan manajer ini biasanya berakibat baik atau bisa membangun siswa menjadi lebih baik. Sekarang kita bahas satu persatu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini ada kasusnya. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau tipe penghukum itu biasanya tidak muncul di saya. Mungkin sinyalnya. Yang lain masih muncul ya? Halo, yang lain? Halo, yang lain? Iya muncul Pak. Oh, muncul. Mungkin pas jaringannya. Saya lanjutkan lagi. Misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk tipe penghukum itu biasanya langsung memberi hukuman ya, tanpa bersepakat dulu dengan siswa. Hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kata-katanya berapa kali, sudah berapa kali Bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak, misalnya seperti itu ya. Itu kan seolah-olah itu murid itu bersalah sekali ya. Jadi dia itu nanti akhirnya terus menunduk, sedih, terus nanti lama-lama dia nanti frustasi, stres, seperti itu ya. Iya Pak, itu mirip pas saya SD Pak. Kalau dihukum itu kalau nggak hormat di bawah tiang bendera itu lari keliling lapangan. Tapi itu justru berkesan Pak kalau sekarang, karena sekarang guru kan udah nggak berani melakukan itu semua, takut sama HAM, takut sama undang-undang perlindungan anak gitu. Tapi kalau itu justru berkesan saat itu. Kalau sekarang sudah nggak relate untuk diterapkan. Ya betul, ya, betul ya. Jadi dulu saya juga sama gitu. Ketika saya masih SD itu juga masih sering ya guru itu tipenya itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kemudian selanjutnya ini ya karena sekarang itu sudah ada aturan HAM dan lain-lain ya, kita sebagai guru itu tidak usah intinya itu perlu mengurangi tipe-tipe penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah sekarang kita masuk yang teman. Kalau teman ini ada positifnya ya, misalnya ini ya kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak ya sekali ini, atau misalnya ya sudah tidak apa-apa, nanti lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Ya ini yang sering ya, ini sebagai teman. Tapi ternyata sebagai teman ini ada pengaruhnya gitu. Jadi kalau sering kita bertipe sebagai teman itu siswa akhirnya nanti kurang respect atau kurang hormat pada guru biasanya. Bahkan nanti kadang malah tergantung pada guru tersebut. Kalau pas ada guru itu nanti dia berbuat baik, tapi kalau pas tidak ada nanti terus berbuat tidak baik lagi, biasanya seperti itu. Itu tipe teman. Kemudian tipe pemantau. Nah ini kata-kata misalnya ya. Nah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu membeli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kalau tipe pemantau itu sifatnya selalu memantau siswa. Ya. Jadi karena peraturannya itu sudah dilanggar, maka sudah diberitahukan konsekuensinya seperti ini.
Jadi nanti kamu ke koperasi beli, kemudian jangan diulangi lagi. Dan itu kalau siswanya belum, nanti ya ditanya lagi. Bagaimana kamu sudah membeli atau belum? Itu tipe pemantau. Selalu memantau atau mengontrol muridnya. Jadi mungkin ini baik ya, tapi ada sisi tidak baiknya. Karena kalau pas pemantaunya itu tidak ada, itu ya siswa pasti nanti kembali lagi mengikuti peraturan lagi. Itu. Kemudian yang tipe yang paling baik yaitu tipe manajer. Ini kata-katanya dengan nada yang tidak menyalahkan, itu bertanya yang baik biasanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu ya. Itu yang tipe manajer. Jadi manajer itu mengajak siswa atau murid yang melanggar peraturan tadi itu untuk berpikir, kamu itu melakukan kesalahan itu karena apa, dan nanti dicari solusinya agar murid tersebut itu tidak melakukannya lagi. Itu tipe-tipe kontrol guru ya, ada 5, dan yang paling baik adalah tipe manajer. Itu tadi. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan lagi nggih. Kira-kira posisi kontrol apakah aku? Kalau ada kata-kata seperti ini, nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Ayo, siapa yang mau berpendapat? Berpendapat saja, nggih, tidak apa-apa ya. Salah tidak apa-apa, nggih, tidak dihukum. Ayo, yang lain. Siapa yang belum pernah, siapa nggih? Bu Liana tadi sudah. Oh, sudah semua. Bu Nita tadi. Coba Bu Nita. Oh ya. Kira-kira ini posisi kontrol apa, Bu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum atau pembuat rasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer kira-kira? Intinya ke posisi pembuat rasa bersalah, Pak. Membuat rasa bersalah, nih. Kita lihat ya. Coba jawabannya. Wah, ya betul, Bu. Tepuk tangan untuk Bunita. Bagus. Betul ya. Jadi saya kecewa sekali itu pembuat rasa bersalah. Jadi nanti siswanya pasti sedih nih, karena mengecewakan gurunya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kira-kira posisi apa ini? Penghukum atau pembuat rasa bersalah? Masuk ke posisi penghukum, Pak. Penghukum ya. Ada lain? Iya. Ada yang lain mungkin? Nah, kita lihat saja langsung ya. Oh iya, ternyata penghukum ya, betul. Jadi kalau ada kata-kata yang langsung menyalahkan murid ya, tanpa tahu alasannya, itu biasanya tipe penghukum, menganggap muridnya itu salah. Terus selanjutnya, ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa lagi yang mau berpendapat? Siapa ya? Oh, Seperti suruh. halo, ya? Sepertinya, kalau tidak salah. Gimana Bu Nita? Manajer. Manajer, ya. Iya, kita lihat nggih. Menurut Bu Nita ini manajer. Wah ya betul nggih. Jadi apa rencanamu untuk bagus. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini termasuk posisi manajer, betul ya. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Lah ini kelihatan sekali ini ya. Ayo siapa yang kalau ini masuknya ke posisi teman, Pak. Iya. Iya. Coba kita lihat nggih. Wah, ya betul nggih. Betul. Sesuai ya, berarti teman. Kalau demi bapak atau demi ibu itu biasanya kan seperti teman. Bagus.
Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini tinggal satu ya. Kira-kira apa ini? Posisi apa yang belum? Pemantau. Iya, betul ya. Posisi pemantau. Iya, betul. Tepuk tangan semua ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya ini sekarang pembentukan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas ya. Kalau keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak. Jadi tidak, kalau peraturan itu kan jelas, kalau berbuat ini maka harus ini. Kalau keyakinan itu bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, yang baik, kemudian sedikit biasanya ya, agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah itu atau warga kelas dilibatkan. Nah, contohnya seperti ini ya, ini saya mengambil dari Google ya, ini ada. Contohnya ini ya, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk, itu kan itu ya positif, pernyataan positif. Itu contohnya yang bawah itu, bersikap jujur, itu kan positif, universal, semuanya pasti sepakat ya, tidak ada yang tidak sepakat kalau jujur itu jelek ya. Pasti semuanya itu sepakat kalau jujur itu baik. Bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, kemudian menyimak dengan baik. Itu contoh dari keyakinan kelas. Selanjutnya, nah, kita masuk yang materi terakhir nih, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, biasanya segitiga restitusi ini dijalankan oleh posisi control manager tadi, Bapak Ibu. Biasanya ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan misalnya nggih, maka menstabilkan identitas itu ditenangkan dulu ya, itu menstabilkan identitas. Dia itu sadar bahwa dia itu berbuat salah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, itu maksudnya pasti semuanya itu ada alasannya gitu. Dia melakukan pelanggaran itu pasti ada alasannya, itu namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan ini, keyakinan tadi kan sudah kita bahas ya, yaitu kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi setelah menstabilkan identitas, setelah dia sadar bahwa dia salah, kemudian kita validasi tindakannya, alasannya apa kok dia melakukan itu, kemudian kita tanya, nah menurutmu itu yang baik itu kamu harus bagaimana? Itu namanya menanyakan keyakinan. Dan keyakinan ini juga bisa kita terapkan, misalnya kita sebagai guru kelas itu membuat keyakinan kelas. Nah, itu bisa kita tanyakan, kan keyakinan kelas itu kan didapat dari kesepakatan bersama antar guru dan murid. Nah, nanti kita tanyakan lagi. Nah, menurutmu perbuatanmu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Nah, misalnya yang mana? Nah, karena itulah keyakinan itu dibuat yang singkat dan mudah untuk diingat agar siswa itu bisa mengingatnya dan bisa menerapkannya. Nah, ini segitiga restitusi. Kemudian, oh ya, ini penjelasannya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas itu kita menganggap bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu bukan terus dia itu negatif gitu, tapi memang itu adalah bagian dari proses pembelajaran untuk menuju ke hal yang positif atau yang baik. Ini pernyataan-pernyataannya, misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna.
Nah, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah, terus ada lagi ibu bapak itu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu termasuk pernyataan menstabilkan identitas. Oh ya, kamu berhak merasa begitu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pasti ada alasannya, nggih. Mas, sudah kita bahas tadi tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya. Jadi kadang ada perilaku yang salah itu pasti ada salah satu kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi. Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya atau pernyataannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, terus padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu dia memancing, tapi kan agar dia itu sadar ya, oh ternyata saya itu sudah termasuk bagus karena tidak melakukan yang lebih buruk. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya dia itu melanggar karena misalnya dia itu bertengkar karena melindungi barangnya, misalnya mau diambil orang, itu kan pernyataannya seperti ini contohnya, nggih. Kamu patut bangga karena sudah melindungi sesuatu yang penting. Nah, ini juga sama, nggih. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, ini sudah ke tahap yang terakhir, yaitu apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah disepakati bersama. Ini kan kalau kita sudah membuat keyakinan kelas nih. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Ini adalah contoh. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi ya, Bapak Ibu. Contoh penerapan. Waalaikumsalam. Di sini duduk. Sebelumnya mohon maaf ya, ini kan waktu istirahatmu ya. Kira-kira Chandra tahu tidak dipanggil Pak Ivan ada apa? Tidak tahu ya. Nah, gini ya, jadi Pak Ivan itu sering mendengar. Banyak ya teman-teman kamu maupun guru-gurumu itu sering berkata kalau kamu itu pas dijelaskan itu ngomong sendiri, betul atau tidak? Oke, betul nggih. Jadi kamu benar-benar menyadari nggih kalau itu kamu lakukan. Terus kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Ya benar ya. Itu sesuai dengan peraturan di kelas kamu atau tidak? Tidak sesuai. Peraturan yang mana? Tidak ada peraturan. Yang sopan santun dan menghargai orang lain itu ya. Yang itu ya. Tadi Pak Iwan juga membaca. Nah, kalau kamu sudah sadar kalau itu salah, kira-kira misalnya kamu nanti melakukan lagi itu sudah kembali ke ya itu tadi ya sedikit video
Itu kemarin membuatnya dadakan guys, jadi tanpa persiapan. Iya, gambarnya jelas tapi suaranya kok nggak masuk. Nggak masuk? Iya. Nggak masuk Pak, membaca teks di bawah. Tak kira tadi masuk. Baca teks. Nggak apa-apa. Mohon maaf guys. Ya itu kita bahas aja langsung videonya tadi. Jadi untuk pembahasannya itu tadi kasus yang saya buat kemarin ya. Itu yaitu siswa kelas 5 Chandra itu sering berbicara sendiri ketika guru menjelaskan materi sehingga teman-teman di sekitarnya itu sering terganggu dan tidak bisa fokus pada penjelasan gurunya. Nah, meskipun ia sering dinasihati gurunya, itu ia masih saja melakukan kebiasaannya itu. Nah, skenario penyelesaian masalahnya itu seperti ini, guys. Jadi menstabilkan identitas. Langsung saya baca intinya saja nih. Menstabilkan identitas itu tadi intinya itu kan dia itu menyadari bahwa itu dilakukannya. Dia itu sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah itu terus itu ya tentang sesuai dengan peraturan di kelas kamu atau tidak. Ternyata tidak sesuai, yaitu tentang sopan santun dan menghargai orang lain itu tadi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi kalau sudah sadar itu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi tadi Chandra itu berkata akan meminta maaf pada gurunya, kemudian jika dia bicara sendiri lagi dia siap menerima hukuman. Terus hukumannya tadi tak tanya apa, yaitu menyapu kelas pada jam istirahat. Itu contoh dari segitiga restitusi menurut saya nih. Jadi mungkin dari guru penggerak yang lain mungkin ada yang lebih bagus lagi, mungkin dari Pak Gusali atau Bu Lestari mungkin ada yang lebih bagus. Ya, sampai di sini. Oh, ternyata sudah sampai penutup. Nah, untuk penutup ini untuk refleksi atau lebih silahkan nanti klik tautan di bawah ini, nanti ditulis di sticky notes dan diberi nama ya. Minta kopikan dulu. Oh. Ya, saya tak klik dulu Bu. Di chatbox ya. Ya. Kok agak berat ya? Sudah masuk ya Bapak Ibu? Silahkan itu diklik, kemudian ya, kemudian nanti diisi ya. Saya share screen dulu ya. Loh, nggak bisa. Oh, sebentar. Tak keluarkan dulu. Ya, ini ya. Share screen. Oh, ini. Yang ini nggih Bapak Ibu. Nanti kalau linknya tadi dibuka nanti munculnya seperti ini. Silahkan nanti diketik di Jamboard, di sticky note, kemudian ditulis nama. Pak, tulisannya nggak kelihatan Pak, cuma terlihat tersebut. Oh iya. Oh mungkin ke, walah.
kegeser. Sudah kelihatan ya? Dari yang pertama yaitu peristiwa. Ceritakan pengalaman Anda. Singkat saja gitu, tidak usah panjang-panjang. Apa hal baik yang sudah saya alami dalam diskusi kali ini? Nanti bisa diketik di sticky note ini ya Bapak Ibu. Nah ini misalnya saya sendiri ya, Ikhwan D misalnya. Terus di script misalnya saya mengetahui misalnya ya, mengetahui tentang apa ya, penerapan budaya positif misalnya. Budaya positif misalnya seperti ini ya, terus disimpan. Nah, terus ditarik ke sini ya, misalnya seperti ini. Kemudian nanti ada 4 ya Bapak Ibu. Nanti setelah itu nanti digeser di frame berikutnya. Feeling, perasaannya bagaimana? Misalnya ini sebagai contoh saja ya. Saya merasa senang karena bisa berkolaborasi misalnya gitu dengan teman, dengan guru lain misalnya ya. Contoh saja Bapak Ibu. Itu ya, jadi nanti 1, 2, 3, dan 4. Untuk pembelajarannya nanti isi dengan pembelajaran apa yang saya dapatkan dari proses ini tadi, hal baru yang saya ketahui mengenai diri saya setelah proses ini. Misalnya, oh ternyata saya memiliki kontrol guru sebagai teman misalnya, atau sebagai pemantau seperti itu. Kemudian penerapan apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik jika saya melakukan hal serupa di masa depan. Aksi atau tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar dari peristiwa ini. Nah, gitu nggih Bapak Ibu. Nanti ini bisa diisi ya. Bisa diisi nanti. Silakan di copy dulu nggih linknya. Atau nanti bisa saya share di grup. Yang mau mengisi. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke cara selanjutnya. Sekarang kita masuk ke penutup yaitu doa. Untuk doa ini tadi Pak Ghazali sudah memimpin doa nggih. Untuk doa penutup ini siapa nggih kira-kira yang mau memimpin berdoa untuk penutup sesi kali ini? Pak Ghazali malih. Pripun Pak Ghazali? Halo Pak Ghazali. Keluar. Atau Pak Najib mungkin. Oh ini semua. Atau sekarang dari Putri saja ya. Bu Nikmatul mungkin mau memimpin berdoa. Bu Nikmatul Pak. Ya, silakan Bu. Oke, teman-teman, hari ini kita sudah mengakhiri diseminasi ya Pak tadi ya. Iya, betul. Budaya positif yang dipimpin oleh Pak Johari. Yuk kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama. Semoga hari ini kita mendapatkan pengalaman terbaik yang bisa kita ambil hikmahnya. Mari membaca tasbih dan hamdalah bersama. Subhana rabbika
alamin. Terima kasih Pak Zulhari dan semuanya teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih Bu Matul yang sudah memimpin doa penutup kali ini. Semoga acara pada pagi sampai siang ini ya, itu bisa bermanfaat barokah dan bisa diterapkan ilmunya nanti di sekolah yang kita tempati. Kemudian yang terakhir yaitu foto bersama. Sudah selesai ya. Jadi sebelum saya tutup rekamannya nanti kita foto bersama lagi ya, satu kali lagi ya. Bentar, tak buat kotak-kotak dulu ya. Literasi. Kotak dulu. Salam Ya, literasi. sudah kelihatan semua. On kamera semua ya. Siap, 1, 2, 3. Gaya yang lain. Saya tidak bisa. Es bebas Bu. 1, 2, 3. Ya, sudah cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah mau meluangkan waktunya nggih untuk kegiatan saya. Mohon maaf saya hentikan dulu nggih rekamannya.